Jadi gini, Saudara Erben, di sisi lain Paulus itu kan, mohon maaf, dia harus dipuji gitu ya, sesuai dengan permintaannya dia. 2 Korintus 12 nomor 11, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Jadi kalau dengan alasan dia tidak mau diganggu, dia tidak mau dipuji dan seterusnya, justru ini yang dibutuhkan oleh Paulus, pengakuan dari kalian bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Makanya iblisnya itu membantu, tapi dia risih gitu loh. Dia risih. Kenapa dia risih? Karena yang ini adalah iblis. Meskipun ajarannya itu sudah benar, tapi dia ini adalah iblis. Apa maksudnya? Paulus tidak mau disaingi sama iblis gitu loh. Orang-orang ini, maksudnya Paulus in the gang adalah hamba Theos yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Anda mengatakan dia tidak mau dipuji. 2 Korintus 12 nomor 11, justru dia mengatakan, justru akulah yang harus kamu puji. Ya, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Maksudnya dia tidak kalah dari Rasul Yohanes, Rasul Yesus, semua rasul utusan Tuhan. Tidak mau kalah dia. Dia harus tertop. Harusnya ketika Paulus ini tidak berkenal baik bersama dengan yang berseru ini, tidak satu misi, maka dia akan malah justru akan senang. Ayo sanjung terus. Kan gitu Bang Herben. Makanya Yohanes 8 nomor 8 mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena di situ ada bapak yang ada manusia yang menyetarakan dirinya dengan bapaknya Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Paulus. Tuhan di situ artinya apa? Penguasa. Penguasa di mana? Di bumi, di surga. Apakah Yesus itu Allah Bapa Sang Pencipta? Tidak. Terus Yesus itu siapa? Firman-Nya Allah Bapa Sang Pencipta yang dihadirkan oleh Allah Bapa Sang Pencipta itu menjadi manusia. Itulah ajaran Alkitab. Makanya dikatakan di dalam Korintus susah dicerna. Kalau orang yang nggak berpendidikan susah tuh nyernanya, Pak. Makanya saya mengajar. Makanya saya mengajar supaya orang yang belum punya pendidikan menjadi punya pendidikan. Ya. Itulah tujuannya, makanya aku jelaskan. Kalau di Zoom, saya bisa jelaskan lebih detail lagi apa bedanya Tuhan dengan Allah. Tapi karena belum bisa mengerti bahasa Inggris, Yesus itu Lord. Lord di atas Lord. Itu aja yang aku pegang. Terus, apakah dia? Terus kayak Pak Erben. Kalau untuk ranah goib dia enggak ya? Dia enggak jadi Tuhan ya? Kayak jin gitu, enggak ya? Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Jin itu kan setan. Jin itu kan iblis bagi orang Kristen itu. Jadi Yesus itu kan iblis, iya. Jadi di Muslim ada jin putih, ada jin hitam. Kalau di Kristen semua jin itu adalah setan iblis. Iblis ya, Pak. Ada yang beres. Nah itulah ajaran Kristen. Jin, setan, genderuwo, kuntilanak, semua itu bangsa-bangsa yang nggak beres itu. Sama kayak malaikat. Dia kan makhluk goib juga, Pak. Bukan, malaikat itu kan malaikat yang mana dulu? Karena sebenarnya setan kan makhluk goib, Pak. Ya kan ribuan kalau di Islam. Jadi di dalam Kristen kan ada beberapa malaikat. Ada malaikat Gabriel, ada malaikat Lucifer, ada malaikat Mikael. Gabriel itu pembawa berita. Kalau Mikael itu pemimpin perang. Kalau Lucifer itu pemimpin puji-pujian. Lucifer inilah yang berkhianat. Jadi sebenarnya iblis, setan, jin itu adalah Lucifer dan ante-antenya yang dihukum, diusir. Itu kalau bahas sejarahnya. Jadi Yesus berkuasa atas surga dan bumi. Artinya apa? Di bumi dan di surga. Karena Bapa memberikan kuasa itu. Makanya nanti iblis akan dibinasakan oleh Yesus bersama setan dan orang-orang yang disesatkan setan di neraka. Karena sebenarnya neraka itu diciptakan Allah untuk iblis dan para ante-antenya. Terus kenapa manusia masuk neraka? Karena manusia ditipu. Makanya kita harus percaya sama Yesus. Di dalam Yesuslah kita tidak ditipu. Karena Yesus membawa kita kepada keselamatan. Nah, begitu.
Oh begitu Pak. Berarti cuma 2 malaikat ya kalau di tempat Bapak? Nah, ada si Juma ini datang, si Juma. Yang lain saya turunkan ya. Berarti ada 2 malaikat doang itu Pak Erben. Oh, banyak, turunkan. Bantai Ustadz Juma. Jangan bilang bantai-bantai. Ya maksudnya argumennya Boleh bertanya Pak Erben. Bantah Pak. Sajis dia. Boleh saya bertanya Pak Erben. Enggak. User ini munafik. Tadi dia tanya. Tidak mau ditanya. Gimana? Oke, boleh bertanya pada oten-oten sini. Boleh saya bertanya? Mau ditanya gak? Lu gak mau ditanya jangan nanya. Boleh tanya. Kerjaan lu tiap hari nanya melulu, lu gak pinter-pinter. Apa pertanyaanmu? Boleh nanya gak Anda pinter-pinter. bertanya juga boleh. Oke. Mana lu kabur Ini tadi siang? Kan di dalam kitab kejadian. Kan Di tadi siang dalam lu kitab kabur. kejadian. Kan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Damai sejahtera dari Kristus menyertai kita semua. Amin. Iya. Tadi menarik pernyataan saudara Erben ini ya, membahas tentang yang disesatkan oleh iblis gitu ya. Itu bagus jadi tema itu. Oke. Bagus. Yang disesatkan masuk neraka disesatkan oleh iblis. Oke. Jadi kita ambil dari data Yohanes 8 nomor 44. Iya, Yohanes 8 nomor 44. Apa mau ditanya dari situ? Jadi di sini Yesus mengajarkan adanya iblis yang kelak akan mengajarkan kalau dirinya itu adalah Bapa. Oke, kita baca dulu ya. Jadi Oke. itu membaca dengan baik kan begitu toh. Yuk, Ayat Puput. 4 lihat ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Pertanyaannya adalah, siapakah kamu yang dimaksud oleh Yesus di sini? Adalah ahli-ahli Taurat yang ingin membunuh Yesus. Apa yang kau lihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Apa yang kulihat pada Bapa itu kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Karena kalau anak Abraham gak akan mungkin membunuh Yesus, karena Yesus Mesias. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Artinya Abraham tidak pernah membunuh kebenaran yang disampaikan. Tapi di sini orang-orang yang ahli Taurat yang mau bunuh Yesus itu justru membunuh Yesus. Jadi kalau kamu klaim aku sebagai kamu klaim kamu anak Abraham, tapi kamu mau membunuh aku yang memberitakan kebenaran, maka kamu bukan anak Abraham, kamu anak iblis. Itu maksudnya di sini. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Siapa yang dimaksud di sini kamu di sini? Orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang memang membenci Yesus pada saat itu, ingin membunuh Yesus. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup. Dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab ia sendiri adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jelas kok. Jadi iblis menjadi bapa kepada orang-orang Farisi ahli Taurat yang hendak membunuh Yesus. Mengerti kan? Jelas itu. Oke. Saya tanggapi ya. Boleh Silakan, ya? silakan, Oke. silakan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Di situ ada
kronologis cerita ketika kemudian Paulus itu ya ke tempat ibadah. Kemudian diceritakan kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Jadi perempuan ini kalau dilihat dia ini adalah penganut ajaran setan ya, iblis. Dengan tenungan-tenungan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi dia seperti dukun lah, santet gitu. Orang ini mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Seruan daripada pelaku tenung ini adalah orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kata roh jahat atau roh tenung. Jadi roh tenung ini mengatakan bahwa Paulus ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Paulus memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Jadi hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi dengan gangguan itu, ia berpaling ya, dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi yang mendukung kemudian Paulus bahwa dia itu adalah utusan Tuhan yang maha tinggi adalah roh tenung yang ada di dalam seorang perempuan. Iblis ini yang teriak kemana-mana bahwa Paulus ini adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Iblis loh ya. Padahal setahu saya dari perkataan saudara, jin itu adalah iblis yang menyesatkan. Kalau iblis sudah memproklamirkan Paulus itu adalah utusan Tuhan yang maha tinggi, berarti yang mengakui ajaran iblis yang teriak-teriak itu adalah orang yang mengikuti anjuran iblisnya. Coba Anda bantah saya. Iblis pamer kemana-mana. Paulus adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Apakah iblis ini benar atau iblis ini salah? Silakan. Oke ya. Jadi ayat yang kamu baca tadi itu beda konteksnya dengan kisah apa? Dengan Yohanes yang kita bahas tadi. Artinya di dalam belajar Alkitab itu harus memahami konteksnya dulu. Kenapa? Karena di dalam Injil Yohanes itu pada saat itu Paulus itu belum menjadi seorang ahli Taurat. Karena jarak Yesus dengan Paulus itu sekitar 7 tahun. Seorang menjadi ahli Taurat itu usia di atas 30. Menurut Billy, saya sudah pernah tanya Billy dalam diskusi, seorang ahli Taurat itu usia 40 tahun di zaman sekarang. Dulu 30. Pada zaman Yesus di dalam Kisah Rasul itu, di dalam Yohanes tadi, Paulus itu belum menjadi seorang ahli Taurat. Jadi itu bukan kaitan dengan Paulus. Sekarang kamu bilang Kisah Rasul pasal 16. Ya. Kalau dibaca dengan jeli, ya. Ya, berapa tadi penitik perataannya yang kamu tanya tadi? Biar kita lihat. Kisah para pewarta 16. Ya, ayat 16 18. 16 17 18 sampai 18. Ini kan Paulus di Filipi ya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan ya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Cuma lupa ya bahwa iblis itu pun kadang dia memuji dan mengganggu atau ribut. Apa yang ribut itu? Itu kan ribut jadi ya, ganggu. Jadi kalau itu pujian yang berasal dari Tuhan, itu tidak akan mengganggu. Buktinya di sini berhari-hari, makanya diusir. Artinya justru di sini Paulus memiliki kekuatan rohani. Dia tidak hanyut dengan pujian, tapi dia memuji setiap roh. Karena dikatakan di dalam Alkitab, ujilah setiap roh. Tidak setiap roh yang memuji Tuhan itu adalah roh Allah. Kenapa? Karena iblis itu menyamar menjadi malaikat terang.
Jelas ya, ada itu di dalam ajaran Paulus. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Makanya harus peka. Tidak semua orang yang berbicara Alkitab itu mengerti Alkitab, termasuk Bro Juma. Kamu kan kalau bicara Alkitab kan banyak juga mengutip ayat-ayat. Apa bedanya kamu dengan orang yang ada di sini kerasukan setan? Dia memuji-muji Tuhan, memuji-muji Paulus, tetapi salah, mengganggu seperti kamu. Kamu itu di mana-mana bahas Alkitab, kutip ayat Alkitab. Tapi sama seperti orang ini, begitu bro. Konteksnya di dalil aja Pak, jangan bawa itu Pak. Iya, konteksnya di situ ini, Paulus itu ketika di Filipi. Tadi Anda juga belum tentu benar dari itu. Iya, bukan bicara ayat yang benar, tetapi ujilah setiap roh. Ada ayat itu, uji setiap roh. Oke ya, uji setiap roh. Ada. Oke. Oke, saya tanggapi, Bos. Jadi gini. Roh iblis ini kan sudah meneriakkan kebenaran versi Kristen kan? Orang-orang ini, maksudnya Paulus ini adalah hamba Theos yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Salah ndak ini? Iblisnya teriak kayak begini. Oke. Gini bro. Salah ndak ini? Salah ndak ini? Oke. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi uji itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi uji setiap roh. Kenapa Paulus membiarkan bahwa roh itu berbicara seperti itu? Karena Paulus butuh waktu untuk menguji roh itu, diuji. Sama seperti orang-orang Kristen terhadap Bro Juma, ketika Bro itu mengutip ayat Alkitab, kan Bro diuji. Oh, rupanya Bang Juma salah kutip. Oh, Bang Juma itu salah. Kan tahu akhirnya. Jadi begitu Bro, diuji, makanya diberikan beberapa waktu. Diuji, nggak boleh kita sembarangan. Tidak semua orang yang berbicara Alkitab adalah hamba Tuhan. Karena iblis pun berbicara Alkitab. Bahkan kemarin Sugi Kristolog mengatakan, iblis lebih menghafal Alkitab suci daripada Yesus. Maka aku katakan sama Sugi, berarti budaya menghafal kitab suci warisan dari iblis, saya bilang. Nah, begitu bro, jadi bukan masalah bukan masalah ujiannya, tetapi siapa orangnya. Karena iblis menyamar menjadi malaikat terang. Ah, saya tunjukkan nanti ayatnya ya. Iblis menyamar jadi malaikat. Oke, silakan. Ya, ini bukan masalah sesuai dengan apa yang saudara sampaikan. Ini masalah pengajaran dan teriakan iblis ini tadi. Kenapa? Karena dia meneriakan sesuatu yang sesuai dengan imannya orang Kristen. Paulus ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Dia memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Terus kenapa Paulus risih dengan itu? Oke. Harusnya dia berterima kasih. Kalau keimanan orang Kristen benar bahwa Paulus itu adalah orang benar, gitu loh. Kenapa justru dia mengutuk? Kenapa justru dia mengusir orang ini, setannya? Harusnya dia berterima kasih dong. Oke, saya sudah bilang. Oke. Terus kemudian, tunggu sabar. Terus kemudian, kalau ajaran dari iblis ini salah, di mana letak kesalahannya menurut saudara? Menurut saya, kalau saya melihat dari perspektif iman Kristen, iblis ini tidak salah. Salah enggak iblis ini dengan teriakannya tersebut? Oke, makanya dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 13-14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul itu. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Maka perlu diuji setiap roh. Perlu diuji setiap ajaran itu. Apakah ajaran itu membawa untuk kemuliaan Tuhan? Kalau iblis itu benar, maka itu tidak akan mengganggu Paulus. Buktinya Paulus terganggu dalam pelayanan.
Dia memuji-muji Paulus, tetapi salah. Kenapa? Karena Paulus itu tidak menginginkan pujian manusia. Dia itu mengejek itu jadinya. Sama aja kalau kita bilang sama orang, kamu begini, terus berhari-hari kita ngomong kayak gitu, jengkel juga orang. Ya itulah buktinya bahwa itu dari setan, itu iblis. Jadi bukan kalimat pujian yang harus kita lihat, tetapi siapa yang memuji dan apa makna di balik pujian itu. Jangan karena dipuji kita, tapi kita melihat yang penting ya. Makanya dipuji, bro. Itu jelas itu, ayat itu udah jelas. Oke ya. Ya, jadi apakah pujian iblis itu salah terhadap Paulus dengan mengatakan dia adalah orang benar, utusan Tuhan yang Maha Tinggi? Ya itu jawab aja Pak Erben, salah apa benar, jangan ngarep mana. Memperkosa. Jawab salah atau benar, intinya di situ saja Pak Erben. Bukan ya supaya tertib. Bukan masalah kalimat pujiannya, tetapi bahwa pujian itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi itu untuk mengganggu. Mengganggu di situ lihat. Maka tidak semua orang yang berbicara benar adalah berasal dari kebenaran. Karena iblis pun bisa berbicara benar, tujuannya untuk menipu, untuk mengganggu, merusak. Masa bro nggak memahami? Jadi gini, saudara Erben, di sisi lain Paulus itu kan, mohon maaf, dia harus dipuji gitu ya, sesuai dengan permintaannya dia. 2 Korintus 12 nomor 11, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Jadi kalau dengan alasan dia tidak mau diganggu, dia tidak mau dipuji dan seterusnya, justru ini yang dibutuhkan oleh Paulus, pengakuan dari kalian bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Makanya iblisnya itu membantu, tapi dia risih gitu loh. Dia risih. Kenapa dia risih? Karena yang ini adalah iblis. Meskipun ajarannya itu sudah benar, tapi dia ini adalah iblis. Apa maksudnya? Paulus tidak mau disaingi sama iblis gitu loh. Orang-orang ini, maksudnya Paulus in the gang adalah hamba Theos yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Anda mengatakan dia tidak mau dipuji. 2 Korintus 12 nomor 11, justru dia mengatakan, justru akulah yang harus kamu puji. Ya, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Maksudnya dia tidak kalah dari Rasul Yohanes, Rasul Yesus, semua rasul utusan Tuhan. Tidak mau kalah dia harus tertop. Harusnya ketika Paulus ini tidak berkenal baik bersama dengan yang berseru ini, tidak satu misi, maka dia akan malah justru akan senang. Ayo sanjung terus. Kan gitu Bang Erben. Makanya Yohanes 8 nomor 8 mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena di situ ada bapak yang ada manusia yang menyetarakan dirinya dengan bapaknya Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Paulus. Nah inilah, Anda mengatakan tidak ada hubungannya. Oh sangat terkait. Sangat-sangat terkait. Karena Paulus kemudian mengatakan, ya bahwasanya akulah yang harus kamu puji. Makanya kalian harus menyanjung Paulus itu sebagai rasul, meski ajarannya bertentangan dengan Tuhan Yesus. Begitu Bang Erben. Oke ya, jadi kalau kita membaca kekhawatiran Paulus dalam 2 Korintus 12, perhatikan ya, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya, perhatikan ya, sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Sebenarnya, artinya Paulus ingin menyadarkan orang-orang lain, supaya orang lain itu tidak memperlakukan Paulus dengan tidak adil di sini. Tetapi bukan berarti di sini Paulus minta, pujilah aku, bukan. Berbicara tentang ayat yang tadi itu, 2 Korintus, apa itu? Mana tadi? Bukan ini, bukan. Bentar ya. 2 Korintus 12 nomor 11.
Sudah, yang tadi 2 Korintus 11 ya? 11. 12 nomor 11. Yang pertama tadi, yang Paulus dipuji itu. Biar kita lihat. Oh, itu sama yang tadi itu yang saya katakan di data yang mana? Kisah Rasul tadi. Kisah Rasul 16. Oke, Kisah Rasul 16 itu satu hal yang berbeda konteksnya ya. Jadi konteks Kisah Rasul 15 dengan 2 Korintus 12 itu dua hal yang berbeda. Kalau di dalam konteks di dalam 2 Korintus 12 ini berbicara Paulus dengan jemaat. Tetapi di dalam Kisah Rasul 16 ayat ayat 17 sampai 18 itu berbicara dengan roh jahat ya. Ia mengikuti Paulus, katakan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung dengan tenungan-tenungan tuannya untuk memperoleh penghasilan besar. Perhatikan ya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah perempuan itu. Ini konteksnya berbeda, bro. Berbedanya apa? Karena ini perbuatan yang sangat mengganggu dan ini tidak bisa untuk dibiarkan karena ini sudah tipu daya iblis. Makanya tadi dikatakan ujilah setiap roh. Baru kalau di dalam ayat 11, memang kalau orang Kristen atau orang yang diselamatkan karena mengikuti ajaran disampaikan Paulus, ya memang sebenarnya harus memuji Paulus. Tetapi iblis yang ada atau roh tenung yang ada di dalam Kisah Rasul 16 itu kan bukan orang yang percaya kepada Yesus, bukan yang percaya kepada Paulus. Bukan karena percaya pemberitaan Paulus, tidak. Jadi jangan disamakan. Di Kisah Rasul 16 itu berbicara roh tenung yang ada pada orang. Sedangkan di Kisah Rasul pasal 2 Korintus 12 itu berbicara jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus yang sudah percaya, yang sudah bertobat, yang sudah dilayani. Sedangkan di sini itu orang yang kerasukan roh tenung, belum percaya. Itu tipu muslihat. Udah jelaskan dari tadi, bro. Oke, baik. Jadi gini, Saudara Erben. Saya melihat ini tafsiran pribadi saya ya. Tolong diluruskan kalau keliru menurut saudara. Jadi iblis ini kemudian berseru-seru. Karena tafsiran saya, satu, ajaran Paulus itu berkesesuaian dengan ajarannya. Kedua, ya, ajaran Paulus itu memang berkesesuaian dengan kehendak iblis. Ini tafsiran saya pribadi. Sehingga kemudian iblis ini mendukung dakwah daripada Paulus itu didukung oleh iblis. Nah, Paulus merasa risih gitu loh. Jangan sampai orang tahu bahwa pendukung-pendukung saya itu adalah iblis. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu, Saudara Erben? Bukan tanpa alasan. Contoh, di dalam Kejadian 3 nomor 13. Setelah perempuan, istri daripada Adam melanggar larangan Tuhan dengan makan buah yang dilarang, kemudian Tuhan menanyakan kepada Hawa, apakah yang telah kau perbuat? Jawab Hawa, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan buahnya. Jadi Hawa mengatakan ular itu, apa efeknya kemudian setelah Tuhan mendengarkan pernyataan daripada Hawa? Seketika kemudian Tuhan berfirman kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Yang terkutuk siapa? Ular. Oke? Tapi ketika Anda lihat ajaran Paulus, penyebab perbuatan dosa itu bukan ular. Penyebab dosa itu adalah Adam dan juga istrinya. Baca di dalam Roma 5 nomor 12. Jadi iblis
terbebas dari perbuatan yang dilakukan terhadap Adam, oleh karena Paulus memproklamirkan kepada seluruh umat manusia bahwa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa adalah perbuatan Adam dan Hawa. Iblis tepuk tangan dia, ongkang-ongkang kaki. Makanya ketika Paulus datang mengajarkan tentang dirinya, akulah rasul, aku yang paling terbagus di antara semua rasul-rasul, akulah yang harus engkau puji. Iblisnya tepuk tangan. Lanjut Paulus, lanjutkan Paulus, sesatkan semua umat manusia Paulus, biar mereka nantinya melanti sesuai dengan keinginanmu. Makanya Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu tafsiran saya, didukung oleh data yang ada dalam kitab saudara. Dari mana kemudian Paulus mengajarkan bahwa yang terkutuk itu adalah Adam? Yang terkutuk itu adalah anak keturunan Adam. Sehingga harus ada yang terkutuk di atas tiang salib untuk melakukan kutukan, mematikan kutukan terhadap anak manusia. Sementara yang perlu Anda pahami, ajaran Tuhan melalui Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya adalah ajaran yang diberikan sebagai jalan menuju kepada keselamatan. Kenapa dianggap sebagai kutukan oleh Paulus? Dengan mengatakan Yesus Kristus mati secara terkutuk disebabkan karena dosa waris. Siapa yang mewariskan dosa rupanya? Lalu kemudian Tuhan sudah mengambil imbas daripada perbuatan iblis. Apa itu? Iblisnya dikutuk. Kejadian 3. Itu saya tidak ngada-ngada. Kejadian 3 nomor 13 dikutuk pelakunya. Kenapa kemudian Adam dan keturunannya yang difitnah? Oke, saya mendapatkan dosa. Oke, silakan. Silakan. Ini yang menggoda Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu adalah iblis. Maka iblis juga dikutuk karena menggoda Adam. Tetapi harus kamu tahu bahwa dosa itu terjadi di dalam tubuh manusia. Dan manusia itu adalah Adam. Maka semua manusia yang berasal dari benih biologis Adam memiliki hakikat yang sama dengan Adam. Karena sebenarnya dosa waris itu dengan dosa perbuatan dua hal yang berbeda. Karena dosa waris itu berbicara hakikat dosa. Contoh, ya supaya tahu. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah karena Adam dihukum. Maka semua manusia setelah Adam itu terpisah dari Allah. Tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah. Tidak bisa menghampiri Allah. Yang kedua, manusia karena dosa itu seperti Adam mengalami maut. Karena memang upah dosa adalah maut. Maka Yesus datang untuk memberikan hidup kekal. Maka Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Karena dosa, maka Adam dan Hawa takluk kepada iblis. Maka semua manusia yang benih biologis Adam dan Hawa itu takluk ke dalam otoritas iblis. Itu yang harus diketahui. Kemudian Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ketika dosa, mereka jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu tercemar. Maka semua manusia yang lahir dari benih biologis Adam memiliki hakikat yang sama dengan Adam, mengalami kerusakan hakikat. Maka di dalam Yesuslah manusia dibaharui. Jadi dosa datang ke dunia kepada manusia itu melalui Adam. Karena tidak mungkin melalui iblis kepada manusia. Karena iblis itu hanyalah pemicu. Dia oknum di luar dari diri manusia. Dan dia sudah punya bagiannya, yaitu neraka, di mana nanti kelak dia akan dihukum di sana. Jadi manusia jatuh di dalam dosa itu karena iblis betul. Tetapi dosa yang terjadi kepada manusia itu ada pada diri manusia. Maka ketika Yesus datang ke dunia, dialah yang harus menyelesaikan dosa itu. Karena dosa itu berbicara keterpisahan, berbicara ketundukan kepada iblis, berbicara mengalami maut, berbicara juga mengalami hakikat yang rusak. Ini yang harus dipulihkan oleh Yesus. Jadi kalau Paulus mengatakan bahwa iblis bapa dari segala pendusta, maka pendusta itu tentu adalah ajaran yang bertentangan dengan sejarah. Ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Allah yang kudus. Prinsip-prinsip etika Allah yang kudus. Itulah ajaran iblis. Prinsip-prinsip surga yang kudus. Itulah ajaran-ajaran yang berasal dari dunia, dari setan-setan. Jadi
Itu yang perlu dipahami sama Bro Cuma. Kalau kembali kepada Kisah Rasul tadi, itu saya katakan itu konteks yang berbeda dengan surat 2 Korintus pasal 12. Karena Kisah Rasul 16 itu berbicara Paulus dengan orang yang dipenuhi roh tenung. Sedangkan di Kisah Rasul itu berbicara Paulus dengan jemaat yang sudah percaya. Jadi konteks pujiannya beda. Karena pujian yang pertama itu pujian yang mengganggu. Sedangkan di Kisah Rasul di Korintus tadi itu Paulus itu direndahkan oleh sekelompok orang. Tapi dia katakan kamu harus memuji aku. Kenapa? Karena memang dia layak untuk dapat pujian, tetapi bukan itu intinya. Karena kalau dibaca semua bukan seperti itu. 2 Korintus 12. Coba saya baca ya. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda dan mujizat dan kuasa. Artinya begini, Paulus mengatakan bahwa kalau dinilai dari apa yang aku kerjakan di tengah-tengahmu, maka aku layak kamu puji. Bukan berarti Paulus mengemis pujian, bukan. Tetapi dia ingin mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan, sebab dalam hal makanan kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku. Paulus itu tidak menjadi beban karena dia tidak meminta-minta sumbangan. Sesungguhnya sekarang sudah ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu dan aku tidak merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua lah untuk anak-anaknya. Paulus tidak mau meminta-minta harta, apalagi merampok, apalagi memerangi orang untuk mendapatkan harta, tidak ada. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Perhatikan ini. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Ini pernyataan Paulus yang luar biasa. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kudus kepada kamu? Ada orang menuduh Paulus itu licik, ada orang menuduh Paulus itu melakukan hal-hal yang tidak pantas. Tetapi Paulus mengatakan, apakah betul apa yang dikatakan orang itu kepadaku? Buktinya apa? Aku berbuat banyak hal kepada kalian. Itu kan dikatakan Paulus di sini. Memang aku telah meminta dan seterusnya banyak. Jadi itu konteks yang berbeda, bro. Berbicara dosa waris itu bukan ajaran Paulus. Dosa waris itu artinya itu kenyataan hidup manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan Yesus datang untuk menyelesaikan itu. Jadi gini, saya sedikit sampaikan, perbuatan dosa itu mencuri. Tetapi hakikat dosa itu artinya apa? Apa yang mendorong, apa yang menjadi penyebab manusia itu melakukan pencurian. Itu bedanya dosa dengan hakikat dosa. Silakan, mau tanya apa lagi? Oke. Saya tidak akan bertanya ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwasanya kalau saudara menganggap bahwasanya apa yang saya uraikan di awal itu adalah sesuatu penafsiran keliru dan salah konteks. Ingat, saudara Erben. Orang-orang Yahudi diceritakan dalam kitab saudara, Kisah Para Pewarta 21 nomor 28. Di situ mereka berseru, "Hai orang-orang Israel, please, ya, tolong. Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci kita." Ini orang-orang Israel diseru kalau Paulus itu adalah penyesat. Mereka mengatakan Paulus ini adalah penyakit sampar. Boleh Anda baca di Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Sedangkan di dalam kitab saudara diceritakan seperti apa yang saya uraikan tadi, bahwasanya justru Paulus ini ya di tempat yang lain diceritakan justru iblis yang menjadi pendukungnya. Orang-orang ini, Paulus in the gang, adalah hamba Theos yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Keselamatan yang mana ini? Sehingga kalau saya analogikan, Paulus seakan-akan mengatakan, diam, jangan ribut. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kata Yesus, waspada terhadap
seseorang yang datang di tengah-tengah kamu. Nah, lalu kemudian ketika saudara mengatakan ada kutukan, sehingga kemudian harus ada yang menebus. Saya katakan kepada saudara, kalau di dalam kitabnya orang Yahudi jelas bahwa yang dikutuk kemudian itu adalah iblis, ular. Pengakuan Hawa dan Adam juga mereka tergelincir karena iblis. Tapi pengakuan Paulus dituduhkannya kemudian kepada Adam dan Hawa. Anda membuat semua narasi, padahal Tuhan menyatakan di dalam Kejadian 5 nomor 2, laki-laki dan perempuan yang diciptakan Tuhan itu, mereka diberkati. Lalu mereka diberi nama manusia. Pada waktu mereka diciptakan, mereka sudah diberkati. Adam diberkati. Lalu kemudian Adam bertaubat, dia diampuni. Coba, berarti tidak ada dosa lagi terhadap dia. Lagian dosa yang dilakukan oleh Adam adalah dosa-dosa dia sendiri. Kenapa harus keturunannya? Siapa yang mengatakan bahwa keturunannya juga mewarisi dosa? Nah, coba kita lihat bagaimana pengajaran kitab saudara. Di dalam 2 Petrus 2, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu nampak di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu. Kamu di sini adalah angkatan pertama. Orang-orang yang ada di sekeliling Yesus. Akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, kekal di neraka maksudnya. Nah, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang menebus mereka. Mereka menyangkal Tuhannya Bani Israel yang menebus mereka dari perbudakan Mesir, mengajarkan bahwa dia telah inkarnasi menjadi manusia bernama Yesus. Dia ingkar, di mana Tuhan yang membebaskan mereka sebagai penguasa yang telah menebus mereka dari perbudakan Mesir itu, diajarkan tidak ada ilah lain selain aku. Aku tidak bisa dibentuk dalam rupa apapun. Tapi kemudian diajarkan lain daripada pengajaran yang seharusnya. Makanya dikatakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, karena itulah saya katakan kepada saudara, dukungan iblis itu datang untuk Paulus. Iblis sebagai orang yang mengkampanyekan itu. Dan coba lihat bagaimana iblis selalu senarasi dengan pengajaran Paulus. Iblis meneriakkan kepada Yesus, kepada orang-orang bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah anak Tuhan. Di mana-mana iblis selalu mengajarkan itu. Bahkan iblis memberikan teori dan praktek menyembah kepada Yesus, sujud menghambakan diri kepada Yesus. Itu iblis juga yang melakukan itu. Sehingga Paulus pun mengajarkan hal yang sama. Oleh karena itulah saya katakan Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 jelas terlihat bahwa iblis mendukung misi Paulus dengan mengatakan Paulus itu adalah orang benar, Paulus itu adalah jalan menuju kepada keselamatan. Sementara kalau kita melihat pengajaran Yesus, waspadalah terhadap ahli Taurat, orang Farisi dan seterusnya. Silakan. Oke ya, jadi kalau dibaca secara utuh Kisah Rasul pasal 16, justru di situ Paulus meningking orang itu di dalam nama Yesus. Dan seketika itu juga roh itu keluar. Bagaimana lagi kita mengatakan bahwa Paulus ini didukung oleh roh? Orang Paulus sendiri menolak. Tetapi kalau ada seorang sosok yang dikerumuni oleh jin, bahkan ada ayat yang turun tentang jin atau berbicara jin kepadanya, ini justru sesuatu yang harus, bahkan kitab sucinya ada namanya jin. Ini sesuatu hal yang harus diperhatikan, bro. Baru juga, kalau berbicara Paulus secara etika dan moral, sampai hari ini tidak ada cacat celah ajaran etika dan moral Paulus. Mungkinkah seorang manusia mengatakan bahwa ajaran etika dan moral yang sempurna berasal dari setan, sedangkan ajaran dan kehidupan yang bertentangan dengan etika dan moral dipuji-puji berasal dari Allah? Saya meragukan cara berpikirmu, bro. Saya sangat meragukan cara berpikirmu. Tidak ada cacat celah tentang etika dan moral dalam ajaran Paulus, tapi kamu berani mengatakan itu berasal dari setan. Sedangkan ada orang yang kehidupannya bertentangan etika dan moral, bahkan saya katakan kalau dia sekarang hidup di Indonesia, dipastikan dia akan ditahan di kepolisian, masuk penjara. Tetapi kamu katakan itu berasal dari Tuhan yang benar.
Saya tidak mengerti logika berpikirnya Bro Juma pada sesi kali ini di dalam cara berpikir ini. Baru tadi kamu katakan Adam diampuni dosanya. Pertanyaannya, kalau Adam diampuni dosanya, apakah Adam itu tidak diusir di dalam kitab Taurat diusir? Artinya apa? Keterusiran Adam dari Taman Eden itu sudah berbicara tentang hakikat dosa. Artinya di situ sudah terpisah dari Allah. Dan semua manusia sejak Adam sampai sekarang ini tidak ada yang bisa berjumpa, tidak ada yang bisa berbicara langsung lagi, sudah terpisah karena hakikat dosa itu. Baru yang berikut, akibat dari dosa itu memang diampuni, tetapi konsekuensi dosa itu apa? Mati. Apakah Adam tidak mati? Mati dia. Itu buktinya bahwa hakikat dosa itu terjadi pada dia. Upah dosa adalah maut. Apakah Adam tidak mengalami kerusakan secara naturnya? Rusak. Kenapa? Karena ketika dia jatuh dalam dosa, dia mempersalahkan istrinya. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia tidak lagi seperti waktu pertama kali diperjumpakan dengan istrinya. Ketika jumpa dengan istrinya pertama kali, ini dari tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, wanita yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberikannya kepadaku, menyalahkan. Seharusnya dia sebagai seorang suami gentle, mengakui bahwa dia gagal, karena firman Tuhan itu disampaikan kepadanya. Dia gagal memperhatikan istrinya, harusnya gentle. Jadi di sini bro, yang harus disampaikan lagi sama bro itu, jadi dosa itu bukan sekedar perbuatan mencuri, membunuh, berzina, bukan. Dosa itu berbicara tentang keterpisahan dengan Allah. Dosa itu berbicara ketundukan manusia di dalam otoritas iblis. Dosa itu berbicara manusia mengalami maut, kematian. Dosa itu berbicara tentang hakikat manusia yang rusak. Dan inilah yang mau diselesaikan, dikerjakan oleh Yesus. Maka di dalam Yesus manusia menang atas iblis. Dibuktikan oleh Yesus. Di dalam Yesus manusia menang atas maut. Maka Yesus naik ke surga, menyediakan tempat. Yesus berkata, aku kebangkitan dan hidup. Di dalam Yesus manusia yang rusak dibaharui. Maka dikatakan siapa ada di dalam Yesus Kristus, ia ciptaan baru, yang lama berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Yesus segala sesuatu yang terbaik disediakan oleh Allah. Tadi bro mengutip di dalam 2 Petrus tentang nabi-nabi palsu. 2 Petrus tadi bro kulip. Bro lupa bahwa yang menyatakan bahwa Rasul Paulus seorang pengajar dan penulis kitab suci yang benar, itu adalah Petrus sendiri. Bro Juma mengatakan bahwa Petrus berbicara nabi-nabi palsu. Tetapi pada kesempatan yang sama, Petrus justru memuji-muji Paulus bahwa ajaran Paulus itu adalah kebenaran yang sejati. Artinya apa? Berarti kalau ada teguran daripada Petrus tentang nabi palsu, sudah pasti itu bukan Paulus. Karena Petrus di dalam kitabnya yang sama, dia justru menyatakan Paulus itu pemberita kebenaran, penulis kebenaran. Berarti siapakah yang nabi palsu yang dimaksudkan oleh Petrus? Tentu nabi palsu yang dimaksudkan oleh Petrus di situ adalah ajaran yang etika dan moralnya bertentangan dengan Paulus. Ajaran di dalam memberitakan Injil, di dalam mensiarkan agamanya bertentangan dengan Paulus. Sebab Paulus tidak pernah mengangkat pedang di dalam memberitakan Injil, tidak pernah memaksa, tidak pernah mengancam orang untuk menjadi Kristen. Itu yang dilakukan Paulus. Berarti nabi palsu adalah orang yang memberitakan siar agamanya bertentangan dengan cara Paulus. Karena Petrus dengan jelas mengatakan Paulus pemberita kebenaran, pengajar kebenaran. Terima kasih Bro Juma, semakin membukakan kebenaran, semoga banyak orang mengerti dan menyadarinya. Amin. Silakan. Apa mau disampaikan? Ya, jadi iblis itu memang tidak pernah bawa senjata. Iblis itu tidak pernah kemudian membawa pedang. Itu jelas. Tapi iblis itu menyesatkan dengan cara membisikkan, mencampurkan ajaran yang bukan dari Tuhan, kemudian diproklamirkan itu dari Tuhan. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi iblis itu tidak berlaku seperti itu. Kalau Anda mengatakan iblis itu seperti itu, maka Musa bagaimana dia? Perintahkan membunuh, menjara, merampas. Jangan kau biarkan apapun yang tersisa di sana. Matikan semua yang bernapas.
Apakah itu iblis? Yang memerintahkan apakah itu iblis? Tentu tidak. Jadi bukan dinilai dari situ. Tapi dinilai daripada sudut pandang bagaimana manusia itu meninggalkan ya hakikatnya, fitrahnya sebagai manusia, kemudian menyembah terhadap sesamanya manusia. Itu poinnya. Iblis itu begitu. Ketika manusia berhenti menuhankan Tuhan yang benar, memindahkan penyembahannya terhadap oknum manusia, maka iblisnya pensiun. Berhasil dia menyesatkan manusia. Karena kenapa? Buat apa lagi digoda? Dia sudah jatuh kok. Apa pembuktiannya? Dia menggantikan Tuhannya Abraham dengan Tuhan dalam rupa manusia. Kan itu poinnya. Nah, kemudian tadi saya katakan data yang sangat akurat di dalam kitab saudara, Kisah Para Pewarta 16, iblis yang memproklamasi di sana. Paulus itu adalah orang benar, dia utusan yang maha tinggi. Ajaran iblis ini menurut versi Kristen itu tentu tidak salah. Iblis membantu untuk memproklamirkan keberadaan Paulus itu sebagai orang benar dari pandangan Kristen. Coba Anda lihat teriakan-teriakan iblis berhari-hari itu. Orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Tapi Paulusnya risih. Kenapa? Karena yang menyampaikan itu adalah iblis. Risih dia. Jangan kau katakan saya ini adalah orang yang benar. Kalau yang mengatakan itu adalah orang-orang Yahudi, wah senang Paulus. Tapi sayangnya orang Yahudi justru mengatakan dia ini adalah penyesat. Seperti data yang saya katakan kepada saudara barusan. Hai orang-orang Israel, tolong inilah orang yang di mana-mana mengajarkan semua orang untuk menentang bangsa kita. Makanya Paulus itu tidak mengajar kepada Bani Israel, mengajarnya kepada orang Roma dan Yunani. Di dalam Kisah Pewarta 24 nomor 5 telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Siapa orang ini? Paulus. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Siapa dia? Paulus. Dan bahwa dia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nazaret atau Nasrani atau Kristen. Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi meneriakkan dia adalah penyesat. Iblis meneriakkan dia adalah orang benar, mengajak manusia kepada jalan keselamatan. Paulus risih tentunya. Harusnya yang meneriakkan dia itu sebagai orang benar adalah orang Yahudi. Tapi sayang orang Yahudi justru meneriakkan sesuatu yang terbalik. Kenapa? Ajarannya itu sangat tidak relevan dengan ajaran para nabi. Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Ya. Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Coba, karena dia membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia membingungkan orang-orang yang ada di Damsyik. Dia kemudian dikatakan pengaruhnya semakin besar. Ini yang perlu saudara pahami. Sehingga ketika ada iblis yang berseru dia ini adalah orang benar, dia memberitakan jalan kepada keselamatan, Paulusnya risih gitu. Makanya muncul yang saya katakan tadi, iblis merasa cocok dengan ajaran Paulus. Ajaran Paulus sesuai dengan kehendak iblis. Paulus tidak ingin banyak yang mengetahui bahwa ajarannya disenangi oleh iblis. Itu endingnya. Paulus tidak mau bahwa ajarannya itu banyak disenangi oleh iblis. Makanya iblisnya disuruh diam. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Sedikit lagi. Nah, jadi ketika saudara mengatakan, oh itu keliru. Oh tidak. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Matius 23 nomor 9. Dan jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini. Karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Sementara Paulus mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami katakan, terkutuklah dia. Itu jelas. Lalu dia mengaku bahwa dialah yang menjadi bapa di dalam Yesus Kristus. Akulah yang menjadi bapa di dalam Yesus Kristus. Itu jelas dikatakan sendiri oleh Paulus. Silakan. Oke ya. Yang pertama, tadi bro mengatakan bahwa iblis membisiki Paulus begitu ya.
Tapi lupa bro bahwa di dalam keyakinanmu pun Nabi Anda itu dikerumuni juga. Bahkan ada ayat kitab yang bernama Al-Jin. Saya juga nggak mengerti kayak gimana bro cara berpikir itu ya. Mengurumuni. Bahkan bro, di dalam keyakinanmu itu, jin itu seagama denganmu. Syahadatnya sama denganmu di Islam kan bro. Jadi saya nggak mengerti bagaimana sebenarnya kamu. Kamu sudah lupa kah akan dirimu? Heran aku. Baru tadi kamu bilang Musa membunuh bangsa Amalek. Memang kalau kamu belajar Alkitab itu tidak mengerti historitas, maka kamu akan kebingungan dan asal bicara. Itu masalahnya, kamu tidak mengerti historitas sejarahnya. Saya mau kasih tahu samamu, karena memang Quran kan bukan kitab sejarah. Quran itu kan hanya kitab yang ada mengatakan puisi. Ya, udah pernah dibahas Ibu Sofi sama Ustadz Wafinaja itu. Kitabmu itu bukan kitab historis. Bahkan kemarin barusan kau katakan kitabmu itu kitab independen. Kenapa Musa membunuh bangsa-bangsa di tanah Kanaan? Yang pertama kamu harus tahu bahwa panggilan Israel, yaitu panggilan berkat dan panggilan kutuk. Mereka dipersiapkan oleh Tuhan 400 tahun di Mesir untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, sekaligus menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa. Bangsa Kanaan itu sebenarnya ditawarkan berkat oleh bangsa Israel. Tapi mereka menolak Israel, bahkan mereka memusuhi Israel. Karena mereka menolak berkat yang ditawarkan oleh bangsa Israel, maka mereka layak untuk dihukum. Bahkan 400 tahun lebih, Allah Israel memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa Kanaan itu untuk bertobat. Tapi mereka tidak bertobat, sampai datang bangsa Israel umat pilihannya. Mereka juga menolak. Karena itu maka mereka dihukum. Sebenarnya hal ini tidak membingungkan bagimu kalau kamu mengingat kisah Nuh. Kisah Nuh di dalam kitabmu itu juga membunuh manusia. Yang diselamatkan kalau di Alkitab itu 8 orang. Kalau di kitabmu kayaknya lebih dari 8 orang. Gak sesuai dengan data Yahudi. Baru di dalam kitabmu itu pun sebenarnya kalau kau ingat kisah Lot, itu membunuh satu kota Sodom Gomora itu, 2 kota Sodom Gomora. Kenapa? Karena memang di sana amoral. Bahkan itu didatangkan api dari neraka. Dan bagimu kayaknya ada itu, Nabi Lot, ada di dalam keyakinanmu. Jadi sebenarnya kamu ini berbicara memang keluar dari ketidakpengetahuan Bro Juma. Baru tadi kau katakan bahwa iblis itu menyuruh untuk menyembah manusia. Orang Kristen menyembah Yesus bukan sebagai Bapa di sorga, bro. Orang Kristen menyembah Yesus sebagai Mesias. Bahkan orang Kristen menyembah Yesus untuk kemuliaan Allah Bapa. Kenapa? Karena penyembahan kepada Allah Bapa itu melalui Yesus. Kau bilang tadi menuhankan manusia, menggantikan Tuhan Abraham. Kamu salah. Ini mungkin sudah kesekian puluh kali saya berbicara sama Bro Juma. Beda Tuhan dengan Allah. Kenapa nggak pernah update terus Bro Juma? Aku heran lihat kamu. Udah berapa kali ku bilang bahwa Allah itu God, Theos. Sedangkan Tuhan itu adalah Lord, Kurios. Jadi Yesus itu adalah Lord, Kurios. Kurios yang di bumi di surga sebagai penguasa. Makanya orang Kristen beriman kepada Yesus. Jadi penyembahan orang Kristen kepada Yesus bukan menggantikan posisi daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan. Justru penyembahan kepada Yesus itu menegaskan ketundukan kepada Allah Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga mengatakan bagaimana? Barang siapa menghormati Yesus, menghormati Bapa. Barang siapa menghormati Bapa, menghormati Yesus. Kenapa? Karena hanya melalui Yesuslah manusia berkenan kepada Bapa. Hanya melalui Yesuslah penyembahan yang benar kepada Bapa. Hanya melalui Yesuslah manusia mengerti isi hati Bapa. Di situ. Baru tadi bro, kau bilang tadi kisah Rasul 16, itu Rotenung membantu Paulus. Tetapi jangan lupa ya, dalam satu peristiwa, iblis pun pernah mengakui, Yesus anak Allah, apakah engkau mau membinasakan kami? Yesus mengaku apa? Iblis mengakui bahwa Yesus itu anak Allah, artinya dia datang dari Allah, dia firman Allah, diakui. Tapi bedanya adalah, iblis itu tidak pernah tunduk, tidak mau menyembah, tidak mau mengagungkan. Dia tahu. Sama seperti Rotenung yang ada di kisah Rasul tadi. Dia tahu bahwa Paulus itu pemberita kebenaran. Jangankan iblis tahu tentang Yesus. Jangankan iblis tahu tentang Paulus. Bahkan iblis tahu bahwa Allah itu Esa. Iblis tahu Allah itu Esa. Hanya dia tidak taat, tidak tunduk. Sama seperti kisah Rasul 6.
Dia tahu bahwa Paulus itu pemberita kebenaran. Tetapi dia tidak mau taat, dia tidak mau tunduk, dia mau membangkang. Artinya, dia mau menentang Paulus dan menentang Yesus dengan cara-caranya itu. Itu yang mau dilakukan. Sama seperti waktu Yesus. Yesus anak Allah. Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Dia akui kok Yesus anak Allah. Terus nanti kamu bilang, wih, berarti iblis mengakui Allah itu Esa. Makanya bagi orang Kristen, kalau ajaran hanya mengatakan Allah itu Esa, titik. Nggak beda dengan iblis, bro. Itu ada di Yakobus atau Petrus itu ya. Baru tadi kamu katakan di sini Kisah Rasul 24 ayat 5. Dikatakan di sini mirip. Ya, Paulus itu kan disebut membuat kerusuhan, kamu bilang. Ini saya katakan orang-orang yang di Kisah Rasul 24 ayat 5. Saya katakan ini orang-orang seperti FPI. FPI itu orang yang fanatik dengan keagamaannya. Tapi kalau ada orang Kristen beribadah digangguin, dilempari, bahkan ada itu putar musik. Seperti itulah orang-orang Yahudi yang ada di Kisah Rasul 24:5. Karena Paulus itu memberitakan kebenaran dengan luar biasa. Banyak orang percaya, banyak orang bertobat. Akhirnya mereka-mereka yang fanatik agama itu secara sempit, secara buta seperti FPI, akhirnya mereka protes, mereka marah, mereka mau menghancurkan Paulus. Seperti FPI malah perlakukan gereja di masa kini. Baru Kisah Rasul 9 kita dikatakan, orang Yahudi bingung. Kenapa orang Yahudi bingung ketika Paulus memberitakan Injil? Karena tadinya Paulus itu seorang pemberita ajaran Taurat dengan gigi. Bahkan orang-orang yang menentang hukum Taurat secara ketat itu dibunuh sama Paulus, diusir bahkan orang-orang Kristen. Tetapi sekarang tiba-tiba dia bertobat, tiba-tiba dia berubah. Akhirnya orang-orang jadi bingung. Sama seperti Bro Juma. Kalau Bro Juma tiba-tiba sekarang jadi percaya Yesus, menjadi muridnya Erben kamu, sama-sama kita memberitakan Injil. Semua murid-murid di dunia ini jadi bingung. Apa ini si Juma ini? Sekarang kok jadi sama dengan Erben, memberitakan Yesus Kristus mereka ini. Bingunglah semua para viewermu itu, bro. Bingung mereka. Tadinya Juma ini penghujat, tadinya Juma ini kurang ajar sama orang Kristen, dimaki-maki, diputar balikan. Sekarang si Juma jadi pemberita Injil. Semoga kau seperti Paulus, bro. Masih ada pintu buatmu bertobat. Karena Paulus tadinya bukan hanya menghina Yesus, bukan hanya menghina orang-orang Kristen, tapi dibunuh, dipotong, dihajar, dipenjarakan orang-orang Kristen. Tiba-tiba Paulus itu bertobat. Bingunglah semua orang. Dan saya percaya Papa Juma juga, kalau kau malam hari ini bertobat, masih ada kesempatan buatmu, maka seluruh Indonesia yang mengikuti perdebatan di dunia ini bingung. Kenapa? Karena Juma bertobat. Haleluya. Iya, jadi gini. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Anda sudah mengakui Paulus ini awal karirnya, kemudian minta disanjung, minta dipuji, setelahnya adalah melakukan penganiayaan terhadap murid Yesus. Sangat disayangkan, saudara, karena Yesus justru mengatakan penyesat itu akan mengawali karirnya dengan cara membunuh murid-muridnya. Anda bisa baca di dalam Lukas 21 nomor 12. Jadi itu digenapi oleh pendiri agama saudara. Makanya ketika Anda mengatakan iblis pun tahu Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah, ini justru iblis datang beberapa kali kepada Yesus, memproklamirkan kepada orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Tapi Yesus anak Theos ya, anak Elohim. Tapi Yesus tidak pernah mengiyakan. Bahkan ketika itu Yesus mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Tuhannya Yesus. Nah, itu yang perlu Anda tanamkan di dalam benak Anda. Iblis memang sering menyeru, engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak Allah. Tetapi tidak berhasil si iblis. Si iblis tidak berhasil membuat orang-orang sesaman Yesus, membuat orang-orang Yahudi kemudian percaya kepada iblis bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kok kamu tahu isi hati iblis? Nah, setelah kemudian itu tidak berhasil, jawab dulu, kenapa kepada kamu tahu isi hati iblis? Maka iblisnya datang kepada Paulus. Kapan dengan sama kamu? dengan mengatakan bahwa
Inilah dia Paulus, hamba Tuhan yang maha tinggi. Dia memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kenapa iblis mendukung Paulus? Karena Paulus mengajarkan ajaran yang sama seperti iblis. Yesus adalah anak Allah. Iblis juga mengajarkan hal seperti itu. Paulus juga mengajarkan hal yang sama. Adakah Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah? Tunjukkan dalilnya. Saya mau lihat.